Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel ruang kerja pimpinan Pengadilan Negeri Depok pada Jumat 6 Februari selesai melakukan operasi tangkap tangan. Adapun sebelumnya OTT yang digelar pada Kamis 5 Februari kemarin menangkap Ketua PN Depok Iwayan Eka Mariarta, Wakil Ketua Bambang Setiawan dan juga Jurusita PN Depok. Kasus yang menjerat ketiganya terkait suap sengketa lahan aset Kementerian Keuangan. Selengkapnya mengenai kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News Depok, Rifki Ibnumasi. Selamat malam Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi di PN Depok selesai KPK menggelar OTT terhadap pucuk pimpinannya? Baik, Kang Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis kemarin, tepatnya di Pengadilan Negeri Depok. Memang suasana Pengadilan Negeri Depok pada hari ini, di hari Jumat 6 Februari 2026, nampak senggang, bahkan dapat dibilang sepi. Pantauan di lokasi sendiri sedari pagi memang tidak banyak warga yang lalu lalang di area PN Depok. Bahkan hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang berjaga di depan gerbang serta di depan pintu masuk PN Depok. Menurut keterangan dari petugas yang berada di lokasi sendiri, memang mereka mengakui bahwasanya hari Jumat ini tidak ada jadwal sidang. Meski demikian, pihak PN Depok mengaku tetap menerima pelayanan bagi masyarakat. Dan perlu diketahui memang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut setidaknya menangkap 3 pimpinan teratas yang ada di PN Depok. Pertama ada dari Ketua PN Depok, yakni Iwayan Eka Marianta, selanjutnya juga Wakil Ketua PM Depok Bambang Setiawan, serta 1 jurusita. Tak hanya itu, memang pada OTT yang dilakukan Kamis kemarin, menurut keterangan dari Ketua PT atau Pengadilan Tinggi Bandung sendiri, memang ruang kerja milik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok saat ini sudah disegel oleh KPK. Demikian rekan Rizka. Baik, lalu bagaimana respons dari Pengadilan Tinggi terkait dengan OTT terhadap 2 hakim PN Depok ini, Rifki? Ya, baik. Pasca OTT yang dilakukan oleh KPK di PN Depok, memang Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, tadi langsung meninjau lokasi, di mana Heri sendiri datang dengan menggunakan mobil dinas yang dikawal mobil Pajero sebelum melaksanakan sholat Jumat. Heri juga sempat melaksanakan sholat Jumat hingga akhirnya memberikan keterangan pada awak media. Menurut Ketua PT Bandung tersebut, bahwasanya pihak Pengadilan Tinggi sangat terpukul atas penangkapan maupun atas OTT yang menjerat Ketua, Wakil Ketua, hingga jurusita KPK. Meski demikian, Pengadilan Tinggi Bandung sendiri akan bersifat kooperatif. Selain itu juga PN Bandung menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak berwenang, dalam hal ini dari pihak penegak hukum. Dan tadi juga dari PT Bandung, yakni Ketua PT Bandung sendiri mengungkapkan bahwasanya sebelumnya dari pihak Pengadilan Tinggi bahkan hingga MA sudah menekankan agar para hakim tidak melakukan kasus-kasus yang melanggar hukum, termasuk kasus suap tersebut. Demikian rekan Rizka. Baik, lalu bagaimana dengan kronologi OTT terhadap para hakim tersebut? Apakah memang dilakukan di PN Depok atau di tempat lain, dan juga seperti apa penjelasan perkara lengkapnya? Ya, baik rekan Rizka, baru saja tadi memang dari KPK sendiri memberikan statement ataupun keterangan kepada awak media. Dari KPK menjelaskan bahwasanya aksi OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis kemarin, pihak KPK hanya menjelaskan memang mereka ditangkap di wilayah Depok, namun tidak menjelaskan secara spesifik apakah semuanya ditangkap di PN Depok atau di wilayah-wilayah lainnya.
Namun dalam hal ini jika sebelumnya hanya mengetahui yang tertangkap yakni Wakil Ketua PN Depok, namun kali ini selain itu KPK juga menangkap setidaknya ada 7 orang yang diduga empat diantaranya melakukan suap kepada 3 hakim di Pengadilan Negeri Depok tersebut, di mana memang kasus tersebut didasari pada dugaan suap yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada 3 hakim terkait sengketa lahan yakni PT dengan inisial PT KRG. Demikian rekan Rizka. Dan sebagai informasi tambahan juga memang saat OTT KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah, meskipun saat ditanya detailnya KPK tidak menyebutkan dan hanya menyatakan ratusan juta saja. Demikian. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun News Depok Rifki Ibnu Masih melaporkan terkait OTT KPK di Pengadilan Negeri Depok. Selamat bertugas kembali. Paling sini kalau ada pemberitaan, kalau ada begini pasti ya Bu. Tahu. Terima kasih, ini saya datang ke PN Depok sehubungan dengan kemarin ada peristiwa OTT itu. Ya pertama saya sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi ikut prihatin atas kejadian tersebut yang sebetulnya kita tidak inginkan, namun tetap terjadi. Sebagai pimpinan kita sudah berupaya untuk bagaimana mengingatkan adik-adik kita yang ada di pengadilan, tapi tetap terjadi. Ya, sebetulnya kita sangat menyesalkan kejadian, sangat terpukul dengan kejadian itu. Pimpinan dari PT sampai MH juga sangat prihatin dan cukup terpukul kejadian itu. Pimpinan sudah berusaha untuk mencegah supaya adik-adik kita itu tidak terjadi pelayanan-pelayanan yang sifatnya transaksional. Himbauan selalu disampaikan oleh pimpinan, namun itu pun tetap terjadi. Ya, harus kita terima dan sekarang sedang dalam proses hukum, maka kita serahkan semuanya kepada aparat yang punya kewenangan untuk itu. Jadi kita sambil nunggu nanti. Ya, intinya bahwa kita proaktif karena itu sudah terjadi dan kita serahkan sepenuhnya kepada aparat. Pak, kasus apa bisa dijelaskan? Wah, itu secara detailnya saya belum tahu ya, karena tadi malam baru dapat info aja. Detailnya saya mengenai apa saya belum tahu. Jadi berapa orang yang ditangkap KPK udah ada info belum sih Pak? Berapa orang yang Info yang saya terima itu wakil, ketua dan jurusita. jurusita? Jurusita. Ada 3 orang. 3 orang dari PN Depok. Untuk kehadiran Bapak di sini sendiri apakah cukup? Ya, sebagai orang tua mungkin ikut terpukul dengan kejadian ini, sehingga saya datang untuk memberi semangat dukungan moral kepada adik kita yang notabene ya sangat terpukul dengan adanya peristiwa itu bagi pimpinan mereka, sehingga saya datang sebagai bentuk dukungan moral kepada adik-adik kita yang ada di sini supaya dia tetap semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada langkah-langkah apa Pak dari ketua Bapak untuk Langkah-langkahnya kita mengusulkan kepada pimpinan
karena unsur pimpinan itu yang kemarin dibawa. Ya mohon dalam waktu yang tidak terlalu lama segera diisi. Ya, Bapak segera mau nanya, kalau untuk informasi OTT ini dilakukan di mana, Bapak dapat informasinya, Pak? detailnya kayaknya yang dilaporkan kepada saya itu di pengadilan yang disegel ruangan jurusita, wakil dan ketua. Nah itu tempatnya di mana itu yang saya belum tahu, apakah di kantor atau di mana. Yang jelas sementara yang ada di sini ruang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.